Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat, berkah dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk melakukan aktivitas rutin kita, yaitu kajian secara online di grup yang kita cintai ini. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para aulia Allah hingga akhir zaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada jajaran admin grup yang telah memberikan kesempatan berharga ini untuk saya menyampaikan materi pada malam hari ini terkait tentang kesehatan Islami. Tidak pula rasa bangga saya kepada seluruh member yang aktif dalam grup ini dari awal grup ini berdiri hingga sampai hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kepada inti kajian kita pada malam hari ini, yaitu dengan tema kenapa puasa Yaumul Bid dan tanggal sunnah berbekam ada di pertengahan bulan. Ini ada kaitannya dengan bulan purnama, yang mana setiap pertengahan bulan itu terjadi bulan purnama. Seperti yang kita tahu, ketika bulan purnama, air laut itu naik permukaannya dan juga terjadi suatu pasang surut yang luar biasa. Itu juga berpengaruh kepada tekanan gravitasi, perubahan tekanan atmosfer yang ada di muka bumi. Terus apa hubungannya dengan tubuh kita? Yang mana ketika bulan purnama tentu saja tubuh kita akan beradaptasi lebih untuk perubahan cuaca dan juga tekanan yang ada di lingkungan kita. Inilah hubungan yang mana dalam kaji secara ilmu tasawuf ataupun ilmu tarekat untuk memperbanyak zikir di pada saat bulan purnama, karena manusia itu sendiri pun terjadi gejolak yang luar biasa, yang mana itu akan mengganggu sistem hormonnya. Tentu saja hormon-hormon yang menyebabkan stres akan meningkat lebih tinggi. Karena apa? Selain dia harus beradaptasi dengan perubahan suhu ekstrim, perubahan tekanan atmosfer, tekanan gravitasi dan sebagainya, dia juga harus mengadaptasi dirinya dengan hormon stres yang ada di dalam diri, sehingga potensi penyakit yang akan ditimbulkan itu lebih tinggi daripada di saat-saat momentum yang lainnya. Kenapa Rasulullah merekomendasikan untuk puasa 3 hari di tengah bulan? Itu ada kaitannya dengan kontrol emosi, kontrol pasokan makanan yang masuk. Itu juga mempengaruhi sistem kerja pencernaan dan hormon yang ada di tubuh, sehingga lebih dapat beradaptasi dalam tekanan ataupun perubahan yang ekstrim. Lantas pada setelah puasa Yaumul Bid itu juga ada tanggal-tanggal sunnah berbekam. Setelah 3 hari puasa sunnah, Rasulullah juga merekomendasikan memilih salah satu dari 3 tanggal yang disunnahkan untuk berbekam, yaitu tanggal 17, 19, dan 21 Hijriah. Ini bukan satu kebetulan, melainkan inilah ilham, rahasia ketuhanan yang turun kepada utusannya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ini adalah suatu mekanisme ataupun rutinitas yang harusnya ditegakkan oleh umat Islam dalam rangka apa? Mencapai kesehatan jasmani maupun rohani. Karena memang apa-apa yang menjadi tuntunan itu biasanya itu adalah dampak yang bisa dikaji baik secara batiniah ataupun jasmaniah. Nah itu ya, kita lebih pendekatan kepada jasmaniah, alasan-alasan kenapa kita harus berpuasa dan juga berbekam. Ini kaitannya tentang detoksifikasi racun yang ada di dalam tubuh kita. Pada saat di bulan purnama kita mengalami gejolak hormonal yang meningkat, direkomendasikan berpuasa, dan setelah itu direkomendasikan berbekam untuk mengeluarkan darah kotor yang bersarang di dalam
tubuh kita, yang mana seperti kita ketahui jin itu bisa bersarang di dalam pembuluh darah kita, bersatu dengan darah-darah kotor, sehingga tidak heran jika bekam itu disebut sebagai pengobatan langit, karena bekam itu tidak hanya mengobati secara jasmania, tapi juga mengobati secara ruhania. Itu bisa dirasakan apabila kita meyakini dengan baik tentang sunnah-sunnah yang direkomendasikan Rasulullah SAW. Ini juga berkaitan dengan filosofi Barat ya. Mungkin teman-teman sekalian tidak asing dengan istilah werewolf, yang mana pada setiap bulan purnama diyakini oleh orang Barat manusia itu dapat berubah menjadi serigala, manusia serigala. Nah, seperti itu ya. Itu artinya apa? Sifat kebinatangan pada diri manusia pada saat bulan purnama itu meningkat. Yang ini juga itu kaitannya dengan hormon yang tadi bergejolak, hormon syahwat dan sebagainya. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Dan juga ada sebagian teman-teman saya yang bekerja di rumah sakit jiwa melakukan penelitian, yang mana pada setiap bulan purnama rata-rata pasien pengidap penyakit jiwa itu mengalami gejolak yang luar biasa, perubahan emosional yang meningkat, dan juga itu tidak satu orang tetapi secara berjamaah terjadi perubahan-perubahan yang signifikan. Oleh karenanya direkomendasikan untuk teman-teman melanjutkan beberapa hari ke depannya ataupun bulan depan dan selanjutnya untuk rutin melakukan puasa yaumul bid, dan juga berbekam setiap bulan, idealnya setiap bulan ataupun minimal 3 bulan sekali. Demikian kajian pada malam hari ini. Banyak kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.